Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi, asal sekolah SMA Negeri 1 Sawang, CGP angkatan 10. Ini rekan saya, Ibu Elinawati Idris. Beliau mengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sawang. Kami akan melakukan coaching observasi tugas 2A3. Assalamualaikum Bu Elinawati Idris, gimana kabarnya? Baik Bu, pada kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang tujuannya agar ketika pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas observasi yang saya lakukan kepada Ibu, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Pada kegiatan pra-observasi ini, pada kali ini ada beberapa yang saya ingin tanyakan, boleh Bu? Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran ini. Kira-kira nanti yang Ibu akan terapkan di dalam kelas, tujuan pembelajaran seperti apa? Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya nanti pada saat kita melakukan observasi itu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan bahwa nanti di situ anak-anak mampu menjelaskan organel sel dan fungsinya. Mampu dia menjelaskan organel sel dan fungsinya. Itu tujuan pembelajaran. Tapi nanti Ibu akan menjelaskan organ sel berdasarkan fungsinya. Kalau kita berbicara tentang area pengembangan, Ibu, apa yang ingin Ibu terapkan tentang pengembangan area pada siswa tersebut? Perkembangan yang saya ingin melihat pada tujuan pembelajaran yaitu tentang perkembangan kognitif, kemudian psikomotor dan afektif. Tiga itu nanti. Tapi saya lihat di sini ada tiga ya. Yang pertama kognitif, kemudian psikomotor, kemudian sikap. Itu ya. Oke. Untuk model nanti pembelajarannya itu ingin model seperti apa? Jadi untuk pembelajaran tentang sel itu saya menggunakan model pembelajaran seperti ini. Jadi nanti Ibu akan menerapkan model discovery. Ya, anak mencari sendiri. Mencari sendiri tentang organel-organel beserta fungsi. Mereka di dalam bentuk kelompok. Itu mereka sendiri yang mencari. Discovery ya. Strategi pembelajarannya gimana? Nanti yang Ibu terapkan kita ada gambarannya seperti apa? Kalau strategi karena kita sudah biasanya kalau kita ada strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berproses, proses dan konten. Berarti nanti yang ingin Ibu strateginya itu ada pembelajaran berdifferensi, proses, kemudian konten gitu ya. Tapi ada dua yang ingin strategi yang ingin Ibu capai gitu ya. Kalau terkait dengan proses, kira-kira gambarnya yang bisa Ibu gambarkan seperti apa? Kalau proses ini kan proses. Jadi di sini kalau sekalian nanti saya beri tugas kepada anak, itu saya kelompokkan. Jadi di sini saya memberi tugas kelompok itu menurut kemampuan atau kemudahan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau kemudahan mereka. Itu kalau misalnya proses. Kemudian kalau misalnya proses pada saat metode pembelajaran, di sini saya melibatkan semua artinya semua indera, apakah nanti auditori, kemudian apakah visual, atau kinestetik. Jadi kalau bisa saya simpulkan, proses yang Ibu terapkan lebih ke gaya belajar. Metode pembelajaran. Kalau kontennya bagaimana? Kalau konten di sini kan mengenai materinya, mengenai materi di sini nanti anak-anak pada saat dia mencari materi tentang yang sudah saya berikan, nanti mereka terserah mereka menurut kebutuhan mereka, menurut kemampuan mereka, apakah nanti mereka membaca buku atau mereka nanti misalnya
berbicara penilaian, Kalau penilaian, ini di sini ketiga penilaian itu juga akan saya berikan seperti sikap. Jadi di sikap ini nanti saya melihat adanya lembaga normatif kita ya, kemudian kalau misalnya kognitif ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan PKPD kepada anak. Sedangkan keterampilan dia itu melihatnya ada di dalam jadi itu nanti ada 3 ya, ada keterampilan, ada penilaian sikap, dan ada pengetahuan. Di kelas berapa Bu? di kelas 2 biasa. Kelas 2. Jam berapa Bu? Hari. Jadi pelaksanaannya di hari ini. Cuma itu yang saya ingin tanyakan ya, kegiatan kita seperti hari ini, pembelajaran pembelajaran kita nanti yang saya amati, saya berharap pelaksanaan di hari tersebut bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Sesuai dengan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, itu biasanya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
dikosong apa kemarin? Dikosong terikat, ya kan? Karena dia plasma, ini plasma set, plasma ini adalah membran, ya. Kemudian ada sel core, kemudian di sini ada nukleus, ini nukleus. Pada sel hewan. Nah, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Abdullah Karami, kawan saya Mutia Ismamuza, Lara Torina dan Dewi Risma. Kami akan mempresentasikan organ sel hewan. Hal lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya Mutia Ismamuza. Pada organel hewan terdapat organel yang diantaranya ada ribosom, vakuola, peroksisom, nukleus, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, membran plasma, dan sitoplasma. Kita kelompok 4 memberi tanggapan ataupun pertanyaan tentang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberi tanggapan tentang presentasi daripada kelompok 1. Kami beranggapan bahwa kelompok 1 mempresentasikannya dengan bagus dan sangat jelas. Sekian tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kelompok 1 mengatakan bahwa mereka memberi tanggapan bahwa presentasi dari kelompok 1 itu sudah bagus, sudah sesuai karena sudah disebutkan organel apa saja yang terdapat pada sel hewan. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya tampil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompoknya Anissa Merah, Zaharatul Muna, Salsabila, Abdul Fikri yang akan dijelaskan oleh Anissa Merah. Kami akan mempresentasikan organel sel hewan. Terdapat sel-sel organel sel tumbuhan. Terdapat sel-sel berikut: RE halus, RE kasar, membran inti, vakuola vesikel, vakuola tengah, badan Golgi, protoplasma, dinding sel, membran plasma, kloroplas, selulosa, inti sel, sitoskeletus, mitokondria. Ada yang ingin bertanya? dari penampilan dari Jika kelompok kalian ada menyebutkan plastida. pastida atau salah satu contohnya adalah kloroplas, kan sudah dijelaskan bahwa sel kuman itu memiliki kloroplas. Nah, yang ingin ditanyakan apa? Jelaskan pembagian daripada kloroplas. Dari kelompok 3 mereka menanyakan, kalian tadi sudah menyebutkan bahwa salah satu adalah kloroplas. Kloroplas berfungsi dalam fotosintesis. Bagaimana kelompok 3? Mereka menjawab ya, betul ya. Dan kelompok selanjutnya itu tentang fungsi daripada organel yang akan dipresentasikan oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berada di sini akan kami pelajari dengan teman saya Mulia Nainti, Obatari, Nisa Ulia Putri. Kami ingin mempresentasikan tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya Mulia Nainti. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel yang terdapat pada hewan dan pada tumbuhan.
mampu menjelaskan yang ada pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan dan bisa membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi kesimpulannya, organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan itu sama. Yang membedakan adalah apa kira-kira yang membedakan kemarin? Tadi sudah kita jelaskan yang membedakan sel hewan. Cuma yang membedakan kalau pada sel hewan itu terdapat dinding sel, terdapat plastida, dan terdapat apa lagi? Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, kemudian plastida, kemudian vakuola ukurannya dibandingkan dengan sel hewan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan lanjutkan dengan mekanisme transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada tahap pasca observasi. Setelah sebelumnya sudah melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Edinawati Idris, dengan didampingi sekarang oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Presijan SPD MPD. Baik, kita mulai pasca observasi. Assalamualaikum Pak Son. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Di sini Pak, saya tujuan saya untuk Pak, saya ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran saya kemarin di kelas dunia 1. Setelah dilakukan observasi sebelumnya, gimana perasaan Ibu pada saat kehadiran supervisor di kelas? Kalau misalnya perasaan karena ada orang lain di kelas itu sedikit awalnya Pak ya, itu ada sedikit deg-degan grogi misalnya. Jadi setelah itu alhamdulillah sudah seperti biasa seperti itu. Karena ada orang yang berdiri di belakang, Bu, ya. Biasanya seperti itu. Kalau ada orang berdiri di belakang, jadi kita agak sedikit grogi. Berikutnya, Bu, bisa Ibu jelaskan terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Kalau salah saya di 2-1. Di sini Pak, saya melakukan proses belajar mengajar itu saya sesuaikan dengan RPP atau sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan. Dimana di sini saya banyak sekali menanyakan kabar anak, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran seperti itu. Ada berarti Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan metode kemarin, Bu. Jadi metode yang saya lakukan kemarin Pak, pada saat kita perhatikan di sini saya menggunakan metode seperti ini. Jadi di sini anak-anak saya berikan UKPD. Jadi di UKPD tersebut ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anak. Di sini anak-anak itu menjadi sendiri, nah, konsepnya materinya jadi sendiri, tidak didapat dari guru seperti itu. Itu proses seperti ini. Berarti Ibu ingin menyampaikan pembelajaran berdifferensiasi, ada konten, kemudian ada proses, kemudian juga ada produk, gitu ya. Kemarin kalau nggak salah saya juga ada berkelompok, diskusi kelompok. Di sini kan kemarin sudah saya katakan Pak bahwa di sini saya mengelompokkan anak itu sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan gaya belajar anak. Ada anak yang memang lebih memahami dengan menggunakan visual, ada anak yang lebih memahami dengan dia langsung mempraktikkan langsung, kemudian ada anak yang memang dia mendengar atau auditoris. Itu mereka lebih seperti masa materi juga yang saya berikan itu berbeda-beda. Misalnya kelompok ini misal saya ingin membuat model sel 3 dimensi, jadi mereka itu bekerja langsung bekerja. Jadi tergantung dari gaya belajarnya. Terkait dengan metode pembelajarannya, Bu, kemarin kan di software learning ya, sintak-sintaknya saya lihat juga sudah berjalan ya, menyangkut dengan sintak-sintak pembelajaran di software learning. Juga tahapan-tahapannya juga sudah bagus ya. Di sini juga saya sudah mencatat apa yang sudah Ibu sampaikan pada pasca observasi, kemudian pada saat saya lihat secara langsung pembelajaran di software ini sudah terlihat.
memang tidak terasa ya. Ada yang seperti tadi ada diskusi, kemudian ada evaluasi, ada presentasi kelompok. Kemudian kalau misalnya yang ingin saya tanyakan selanjutnya Bu, untuk terkait dengan hambatan proses pembelajaran mereka ada hambatan pada saat yang kemarin? Kalau misalnya untuk saya hambatan itu yang saya alami itu yang pertama dari awal Pak ya. Jadi dari awal di sini saya sudah memakan waktu PBM yang seharusnya dilakukan PBM tapi sudah terpakai untuk memasang proyektor seperti itu. Apalagi di sini saya agak sedikit kurang paham tentang itu, sehingga memakan waktu yang seharusnya 80 menit kita proses PBM itu sudah menjadi 60 menit, sehingga karena dengan kondisi seperti ini tujuan pembelajaran ada beberapa yang tidak tercapai Pak, seperti itu. Ada beberapa yang tidak tercapai. Itu dari Jadi hambatan yang saya sampaikan tadi kalau bisa saya simpulkan waktu pemasangan proyektornya memakan waktu PBM. BM. Iya. Ada yang lain selain dari pemasangan proyektor Jadi tadi? itu yang pertama dari segi pemasangan, kemudian dari segi keaktifan siswa. Ini saya lihat kalau misalnya saya perhatikan, saya amati kelompok, tidak semua anak itu bekerja Pak. Hanya yang bekerja adalah orang-orang yang mau bekerja seperti itu. Jadi padahal kan kalau misalnya mereka berkolaborasi, sehingga hasil mereka yang mereka diskusikan itu cepat. Nah ini juga merupakan kendala bagi saya Pak. Jadi pada saat mereka berdiskusi itu juga waktunya juga termakan lebih lama, sehingga pada saat presentasi tidak semua kelompok mempresentasikan mengingat waktu dari Pak. Karena waktunya kurang maksimal, jadi anak-anak juga ada batasan-batasan untuk menyampaikan aspirasi mereka, ya, pendapat-pendapat mereka. Berarti Bu, kira-kira ini ada nggak solusi untuk mengurangi hambatan tersebut? Kalau misalnya solusi Pak seperti yang saya katakan tadi bahwa saya kan agak sedikit artinya paham tentang IT, maka di sini saya meminta rekan sejawat yang memang memiliki kemampuan di bidang itu seperti itu. Dan juga saya inginkan nanti sama beliau ini kalau bisa sebelum PBM ini sudah terpasang sehingga nanti tujuan pembelajaran kita itu waktunya itu tercapai, sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan pada hari itu tercapai semua seperti itu Pak. Kemudian yang dari segi peserta didik tadi, ini juga bisa saya lakukan, boleh saya lakukan sendiri dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa, kita beri motivasi pada siswa untuk bisa memberi pertanyaan atau menanggapi tanggapan dari kawan. Kemudian di sini juga saya bisa berkolaborasi dengan mungkin ada masukan-masukan dari rekan sejawat yang sama yang seperti yang saya alami, bagaimana solusinya seperti itu. Baik Bu, bagus Bu ya. Solusi yang Ibu tawarkan mungkin bisa kita kan di sini ada Pak Jul lagi ya. Jadi kita rekan sejawat itu untuk mencoba memasangkan proyektornya sebelum mulai pembelajaran gitu ya. Sangat bagus Bu. Untuk tahap berikutnya Bu, rencana untuk melakukan hambatan tersebut untuk bisa teratasi itu kapan? Saya berencana Pak untuk mengatasi atau solusi yang sudah diberi ini saya lakukan pada pertemuan selanjutnya, pada proses PPM selanjutnya. Karena Ibu memang sudah memiliki solusi pada dari Ibu sendiri ya. Baik Bu, sangat luar biasa pada pertemuan berikut ini berdasarkan apa yang sudah saya amati kemarin dan yang saya catat juga di sini pada saat perbincangan kita pada pra observasi sudah semua tampak dan mencapai tujuan. Kemudian strategi juga sudah, yaitu tadi Ibu bilang ada konten, ada proses, kemudian juga ada model pembelajaran di sekolah learning dengan sintaknya sudah terjelas semua. Cuma memang ada beberapa hal hambatan tadi ya. Juga Ibu sudah memiliki solusi Ibu sendiri tentang hambatan tadi. Harapan Ibu dari pembelajaran hari ini kemudian yang kemarin itu gimana Pak? Jadi di sini Pak setelah saya ada solusi, jadi harapan saya ke depan, saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan lancar dan anak juga lebih cepat memahami apa yang anak-anak itu lebih ataupun mampu
menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan seperti itu. Harapan saya di anak-anak itu ya belajar dengan nyaman, belajar dengan tenang seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Juga proyektor tadi juga Ya, proyektor supaya dipasangkan di awal-awal sehingga tidak itu selanjutnya Bu yang terakhir sekali dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pasca seperti yang kita diskusikan tadi? Jadi kesimpulan kita hari ini Pak, misalnya saya sudah bisa mengatasi hambatan dan sudah ada solusi yang harus saya lakukan sehingga pembelajaran saya itu nanti akan berjalan dengan lancar. Jadi sudah ada yang solusi yang sudah ada solusi dari saya, kemudian saya bisa menentukan bahwa dengan adanya hal seperti ini itu bisa mengatasi kesulitan ataupun